Di Mekah itu ada satu perkampungan. Orang-orang Mekah itu kalau mau berburu di situ karena banyak burungnya, banyak juga binatang-binatang yang lain. Rasulullah pernah masuk dan sahabatnya ingin berburu di sana juga ngelihat-ngelihat untuk berjalan-jalan di sana. Dia dapatkan apa? Ada satu rusa yang diikat. Sudah diambil sama orang, hasil daripada buruannya sudah diikat, mau disembelih atau mau dimakan. Maka rusa tadi ketika ngelihat Rasulullah SAW langsung bahagia, nampak dari wajahnya kebahagiaan yang luar biasa. Didekati sama Nabi dan Nabi bisa berbicara dengan hewan. Semua mukjizatnya para nabi diberikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi berbicara dengan jamal, berbicara dengan unta, tahu daripada keadaan mereka. Sama dikatakan syahadati rabbilahu wal ghazala bin nubuwati war risalah. Maka ini Ghazal berbicara kepada Rasulullah SAW, tolong ya Rasulullah selamatkan saya. Saya ini rela sudah ditangkap seperti ini, tapi saya ini keluar ke hutan ini cuma cari makan biar susu saya keluar. Anak saya di sana nunggu saya untuk dikasih makan, dua anak. Saya tuh kepingin lepas dari sini, nyusuin anak saya, terus saya kembali ke sini lagi dibunuh, enggak apa-apa. Maka kata Rasulullah, saya akan bicara sama yang ngambil kau tadi. Walaupun dia mau percaya kau bakal kembali atau tidak mau percaya, saya akan berjuang agar kau dilepaskan. Ini Nabiur Rahmah. Jadi kalau sama binatang aja seperti itu, apalagi sama manusia. Sampai akhirnya orang Yahudi itu datang melihat Rasulullah sedang duduk bersama rusanya, ditanya, "Ma ajlasaka inda saidati?" Apa yang membuatmu duduk di depan hewan buruanku? Maka Rasulullah bicara sama dia, ini punya anak, kasihan, dia mau nyusuin anaknya, tolong lepaskan, saya berjanji ini rusa setelah ngasih makan anaknya dia akan kembali. Maka orang Yahudi tadi ketawa, kau ini sudah gila apa? Masa ada hewan buruan itu dilepaskan terus kembali lagi? Kata Rasulullah, ana adman. Ini seperti ini. Ada orang mau masuk dijamin, maka kejaminannya harus dijaga. Kata Rasulullah, ana adman. Aku yang jamin ini. Kata orang Yahudi, kalau kamu berdiri di posisinya, saya kasih. Maka tangan sucinya Nabi diikat di pohon tersebut menggantikan si rusa tadi. Ini rusa kembali nemuin anaknya, maka menceritakan kisahnya dia tadi. Ini saya digantikan sama Rasulullah. Rasulullah tangannya diikat, gantikan saya mau nyusuin kalian. Setelah itu saya akan kembali dan untuk dimangsa oleh orang Yahudi tadi. Maka kedua anaknya tadi bilang apa? Ya ummah, haram bagi kami nyusu kepada dirimu untuk mengenyangkan perut kami, dan Nabi rahinah, Nabi menjadi penggantimu, diikat di sana. Kembali kau sana, kami tidak mau susumu. Maka si ibu rusa tadi kembali lagi kepada Rasul SAW. Sampai di hadapannya Rasul, dia menceritakan apa yang terjadi dengan anak-anaknya tadi. Maka Rasulullah meneteskan air mata. Ketika Nabi meneteskan air mata, orang Yahudi tadi ngeliati Rasulullah bingung. Kenapa kau menangis? Ini rusa seperti katamu kembali. Berarti kau sekarang saya bebaskan, tapi kenapa kau malah menangis? Maka diceritakan oleh Rasul SAW. Maka ketika melihat peristiwa dan cintanya Nabi, rahmatnya Nabi walau kepada hewan, maka Yahudi tadi meneteskan air mata dan berkata, asyhadu annaka nabiyyur rahmah. Duduklah seorang pengemis Yahudi yang buta, yang setiap hari kerjanya meminta-minta kepada orang-orang yang berlalu lalang di pasar tersebut. Dan dia senantiasa mengatakan, wahai orang-orang, hati-hatilah kalian terhadap Muhammad. Dia adalah orang gila dan dia adalah penyihir. Hati-hati kalian terkena pengaruhnya, kata seorang pengemis Yahudi yang buta tersebut. Terus saja mulut ini menghina, mencaci maki dan menjelek-jelekan Muhammad yang menurut dia adalah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Dia mengatakan, hati-hati kalian dengan orang yang bernama Muhammad, kata sang pengemis tua tersebut. Di satu sisi, setiap hari sang pengemis Yahudi yang buta itu ditemani oleh seorang pemuda yang senantiasa berlemah lembut terhadapnya, yang senantiasa menyuapi makanan langsung ke dalam mulutnya. Laki-laki yang tidak pernah bersuara itu tetap setia berada di samping sang pengemis tua. Hari-hari terus berlanjut dan pengemis tua senantiasa disuapkan dan senantiasa mengatakan, wahai pemuda, hati-hati engkau dengan Muhammad. Wahai pemuda, Muhammad adalah penyihir. Wahai pemuda, Muhammad adalah orang gila. Seperti itu yang ia katakan setiap hari. Dan sampai suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dan menyuapi bapak tua tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh pengemis tua, wahai bapak, engkau ini bukan yang selama ini menyuapiku. Siapa engkau? Kata sang pengemis tua tersebut. Abu Bakar As-Siddiq pun mulai berkata, aku
orang yang selama ini menyuapimu, wahai bapak tua. Sang pengemis tua mengatakan, bukan, aku tahu bukan engkau yang menyuapiku. Orang yang menyuapiku selama ini adalah orang yang paling lemah lembut yang pernah aku kenal. Orang yang selama ini menyuapiku adalah orang yang melumatkan makanan terlebih dahulu sehingga lembut, dan kemudian aku memakannya tidak perlu mengunyah lebih lama. Dan aku sangat menyayangi orang tersebut karena dia orang paling lemah lembut, bukan engkau orangnya. Kemudian apa yang dikatakan Abu Bakar? Tak kuasa ia menahan air matanya. Ia mengatakan, bapak tua, memang aku bukan orang yang selemah lembut orang tersebut. Ketahuilah, orang yang selama ini menyuapimu telah wafat, telah meninggal dunia. Lalu sang pengemis Yahudi buta itu pun terdiam. Ia mengatakan, beritahu kepadaku siapa orang yang menyuapiku selama ini. Maka apa yang dikatakan Abu Bakar? Bapak tua, orang yang selama ini menyuapimu dengan lemah lembut adalah orang yang selama ini engkau hina. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tua, engkau tahu yang selama ini sangat berkasih sayang terhadapmu adalah orang yang selama ini engkau caci maki. Bapak tua, engkau tahu yang selama ini orang yang senantiasa engkau hina, engkau fitnah di depan orang banyak adalah orang yang sangat menyayangimu. Dia senantiasa mendampingimu setiap hari dan senantiasa memberikan makanan langsung ke mulutmu. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar, dan tak terbendung lagi air matanya. Bapak tua tersebut pun tertegun, terdiam, dan kemudian tak terasa setetes demi setetes air matanya jatuh, dan dia mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ia memasuki Islam karena kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Ia menyadari betapa buruk akhlaknya dan betapa mulianya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah adalah orang yang paham tiada yang sia-sia akan setiap kebaikan yang beliau berikan. Kelemah lembutan akan mengajarkan kita betapa indahnya Islam rahmatan lil alamin. Ikutilah wahai sahabat-sahabatku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sebuah tahun yang disebut-sebut sebagai tahun kesedihan. Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selama ini membela perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di garda terdepan, yang selama ini senantiasa membela keponakannya tersebut dari tindakan kejam orang-orang kafir Quraisy, pada akhirnya wafat dalam keadaan bukan Muslim. Hal ini tentu menyedihkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi 2 bulan kemudian istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dakwah di Mekah ini tidak berjalan dengan baik. Selama 10 tahun terus berdakwah, hanya sedikit saja orang-orang yang memasuki Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berencana untuk berdakwah di sebuah negeri bernama Taif, negeri yang berjarak sekitar 60-70 km dari Makkah. Dan sampai di negeri Taif, kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Taif, ternyata paman Rasulullah yaitu Abu Jahal yang termasuk musuh Islam datang lebih dulu ke negeri Taif dan mengatakan hal yang buruk tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua keluar termasuk anak-anak untuk menghina, mencaci maki, termasuk melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu ingin berdakwah di negeri Taif, tidak ingin apa-apa, hanya ingin mengajak mereka kepada Allah untuk kebahagiaan mereka di akhirat. Apa yang terjadi? Anak-anak kecil, orang dewasa semuanya bergabung bersama-sama untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terus mereka melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, dan Rasul pun pada akhirnya berdarah-darah, tubuh suci dan tubuh mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul katakan, biarkan aku keluar dari negeri Taif ini kalau kalian tidak mau menerima dakwahku. Mereka memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kanan dan Rasul terpelanting. Mereka kemudian memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kiri dan Rasul terpelanting. Rasul kemudian terjatuh dengan berdarah-darah. Mereka angkat lagi tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka pukul lagi. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika mendapatkan perlakuan yang sangat keji seperti itu? Rasul
berjalan dengan keadaan yang sangat lemah dan berteduh dalam sebuah pohon, di bawah sebuah pohon. Dan ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ilas sama, angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat, bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah lakas sadra, kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun, mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, Ilah, duhai Allah, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? Apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah lakas sadrak, manusia melempari radin, manusia menghujat radin, malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya satu mukjizat, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. yang sangat kesulitan bahkan untuk menemui ajalnya. Ketiga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar penjelasan ini dari istrinya Alqamah kemudian mengadukan kepada Rasulullah. Wahai Rasul, pemuda bernama Alqamah sekarang dalam keadaan yang sekarat Rasulullah. Bahkan istrinya berulang kali untuk mentalkinkan, Alqamah tak juga bisa mengucapkan kalimat syahadat maupun kalimat la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terdiam dan berkata kepada para sahabat-sahabatnya, Bilal bin Rabah, Syuhaib, dan kemudian Ammar bin Yasir. Coba kalian teliti, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Ketiga orang sahabat ini mengucapkan, ya Rasulullah, Alqamah memang masih memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua renta, yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Coba kalian pergi ke sana dan tanyalah pada sang ibu apa yang terjadi. Ibu tua ini berjalan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang ibu ketika bertemu dengan Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum wahai Rasulullah. Rasulullah pun menjawab salam dari ibu tersebut dan langsung bertanya, Ibu, kau tahu bagaimana keadaan anakmu sekarang? Apa jawaban sang ibu? Aku sudah mendengar tentang anakku, wahai Rasulullah. Aku sudah tahu keadaannya, wahai Rasulullah. Kata sang ibu, aku murka, aku marah terhadap anakku. Aku tidak bisa memaafkan anakku, wahai Rasulullah. Aku benci terhadap anakku, aku muak terhadap anakku. Kata sang ibu, suaranya semakin meninggi. Rasulullah, engkau tahu, semenjak anakku itu menikah, memiliki seorang istri, dia lupa terhadapku. Semenjak anakku menikah, memiliki seorang istri, dia mengabaikanku, tidak lagi sayang padaku. Kata sang ibu dengan nada yang luar biasa tinggi. Rasulullah katakan, segera ambil kayu, segera ambil dan bawa kemari. Ibu Alqamah yang tadinya marah meluap-luap dan tak kuasa membendung air matanya berkata, Rasul, untuk apa engkau ingin mengambil kayu? Apa fungsinya kayu itu? Rasulullah SAW berkata dengan lembut kepada sang ibu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, ibu. Sampai kapanpun seluruh amal ibadah yang dikerjakan Alqamah tidak akan berarti apa-apa sepanjang engkau ibu masih memiliki rasa marah yang luar biasa terhadap Alqamah. Alqamah akan terus-menerus menderita seperti ini, maka alangkah lebih baik aku bakar saja tubuhnya, wahai ibu, agar ia mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tak bisa melihat Alqamah dalam keadaan menderita seperti ini. Sang ibu yang tadinya marah meluap-luap kemudian tertunduk dan kemudian terjatuh dan air matanya turun. Bagaimana mungkin Rasulullah akan mau membakar tubuh anakku? Aku marah terhadapnya, tapi aku tidak mungkin melihat anakku masih hidup engkau bakar hidup-hidup, wahai Rasulullah.
Lalu Rasul mengatakan, maafkan anakmu, maafkan anakmu. Alqamah butuh maaf darimu, wahai ibu. Lalu sang ibu pun akhirnya terjatuh. Ia menunduk dan kemudian berderai lagi air matanya. Aku berusaha untuk memaafkan Alqamah di lisanku saja, tapi hatiku aku sangat mencintai Alqamah. Aku hanya kecewa saja padanya karena dia melupakanku. Aku maafkan Alqamah, wahai Rasulullah. Aku berharap dia mati bertemu dengan Allah dalam keadaan yang tenang. Aku maafkan Rasulullah, kata sang ibu seperti itu. Rasul kemudian berkata pada sahabatnya, datanglah ke rumah Alqamah dan lihat bagaimana keadaannya. Apakah dia masih sekarat? Apakah dia masih dalam keadaan yang susah, hidup tidak mati tidak? Ternyata ketika sahabat berdatangan ke rumah Alqamah, Alqamah telah kembali kepada Allah dengan keadaan yang tenang karena maaf dan ridho dari seorang ibu. Ngamuk-ngamuk, bayangin. Orang aja ngamuk kan kelihatan ya. Apalagi setan ngamuk, bayangin. Setan ngamuk, bukan jin, setan. Arti setan tuh jin yang paling premannya jin lah. Semuanya sama dia. Lagi ngamuk nih setan, suaranya luar biasa kayak yang pernah sempat viral di YouTube ya. Yang jelas suara kayak gitu tuh pernah terdengar di zaman Nabi dan lebih ngeri lagi tuh. Ada yang ngamuk luar biasa. Terus para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi. Bayangin, sahabat malam-malam itu keluar dari rumah mereka, pengen cari tahu suara apa, tapi nggak ada yang berani keluar sendiri. Akhirnya ngumpul di depan masjid. Udah ngumpul depan masjid, mereka cari Nabi. Kan rumah Nabi di sebelah masjid. Rasulullah mana? Rasulullah mana? Umar. Terus sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah yang udah nggak takut mati sama sekali. Orang-orang yang pemberani lah. Tapi ngumpulnya di depan masjid karena nggak berani keluar sendiri ke tengah padang pasir gara-gara saking seremnya tuh suara. Udah ngumpul cari-cari Nabi, tiba-tiba mereka ngelihat sosok seorang laki-laki datang dari tengah kegelapan padang pasir. Dia pegang pedang di atas pundaknya, nggak pakai baju, cuma pakai celana, badannya bagus. Kalau kita nggak pakai baju malu-maluin ya, Nabi nggak pakai baju keren lah. Nggak pakai baju cuma pakai celana, badannya bagus, terus pakai pedang gitu kan bener-bener kayak cerita gladiator atau siapalah Hollywood gitu kan. Naik kuda tuh gagah sendiri dari tengah kegelapan padang pasir sendiri datang. Dari kejauhan ditanya siapa? Ternyata Rasulullah SAW. Menganggap Nabi pengecut, banyak bukti Nabi itu pemberani, cuman nggak sok jagoan. Roti yang keras itu kalau nggak salah bahasa Arabnya qadid. Itu roti keras, saking kerasnya nggak bisa dimakan kecuali dengan cara direndam dulu pakai air, baru bisa dimakan. Ada sekelompok sahabat miskin lagi nongkrong, pengen dinar gitu, dinar di jalan nongkrong gitu. Jadi kayak kita warung dadakan gitu ya, cuman makanannya cuma qadid. Qadid itu roti yang keras. Nabi lewat, terus mereka ngundang, ya Rasulullah makan bareng kami. Dan itu bukan basa-basi, karena mereka tahu tadi, pengen Nabi ikut makan bareng mereka. Nabi nggak nolak sama sekali. Nabi nggak bilang, oh enggak apa-apa, saya makan di rumah aja, udah ditunggu sama Aisyah. Enggak. Karena Nabi tidak mau mengecewakan mereka, nanti nggak beda-bedain. Pas disuruh duduk, Nabi langsung duduk. Dan nggak canggung gitu duduknya, bukan, nih duduknya di tanah gini. Enggak canggung sama sekali, biasa aja. Orangnya straight banget lah pokoknya. Nabi itu orangnya straight banget. Enjoy gitu, orangnya tuh easy going. Nah akhirnya Nabi duduk kayak orang duduk bersila ya. Bersila duduk di tanah, nggak pakai alas gitu. Udah duduk, para sahabat kan merasa agak-agak kurang enak gitu. Udah suruh Nabi duduk, ternyata Nabi benar-benar duduk. Mereka kaget juga. Nabi benar-benar duduk tapi ini makanan gini doang. Karena melihat mereka merasa nggak enak hati, Nabi langsung mengambil qadid itu, disobek sama Nabi, ditaruh ke celupan air, terus dibagi-bagi. Kata Nabi, saya adalah anak seorang perempuan yang suka makan qadid. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, anak muda temenin saya belanja.
nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemanin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri. Demi memudahkan, Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Bagaimana kondisi Mekah? Bagaimana orang-orang sangat zalim. Dia dan teman-temannya para budak bisa dipukul setiap saat, bisa disiksa, bisa ditumpahkan darahnya. Tidak ada yang bisa menuntut. Kan tidak boleh membunuh secara zalim. Tangkap poin semua yang. Jadi Bilal pun akhirnya mengucapkan syahadat. Umayyah orang yang sangat benci dengan Nabi SAW. Dia segrup dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bilal spontan langsung dicambukin pada saat itu, dipukulin, dicabut bajunya sampai berdarah-darah. Umayyah pun memanggil teman-temannya semua, ayo kita rame-rame siksa. Bilal, budak saya sudah ikut-ikutan masuk Islam. Maka mereka pun rame-rame menyiksanya, datang menyiksanya. Dan sampai pada saat Umayyah sudah capek menyiksanya, penuh dengan luka-luka di badan Bilal, dan terus saja Bilal mengucapkan kalimat mulia Ahad. Ahad artinya Esa, Esa, Allah, Allah Maha Esa, Esa Allah. Semua kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Abu Bakar pun datang menebus Bilal dan Suhaib. Tapi kita jadikan bahasan kita adalah Bilal. Dia pun datang lalu mengatakan kepada Umayyah, wahai Umayyah, kenapa kau siksa budak ini? Apa masalahnya? Dia meninggalkan agama nenek moyangnya. Kata Abu Bakar, dia cuma beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala. Tidak ada hak untuk menyiksanya. Dia bilang, ini budak saya, hak saya. Kalau kau mau beli, ambil saja. Maka kata Abu Bakar, saya akan beli. Berapa kau akan jual? Dia bilang, saya akan jual walaupun kau hanya bayar dengan 1 uqiyah. 1 uqiyah kurang lebih 1 genggam. Apa sajalah. Mau gandum, mau kurma, mau kismis, mau emas, pokoknya bayar 1 uqiyah. Maka kata Abu Bakar, baik, saya beli. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW sangat gemar sekali bersedekah. Bahkan salah satu ciri Nabi SAW dalam hadis Muslim dikatakan oleh Anas bin Malik, orang kafir datang lalu meminta agar diberikan sedekah kambing, minta seekor kambing dari Nabi SAW setelah perang Hunain. Maka Nabi SAW mengatakan, apa kau lihat di antara 2 gunung itu ada lembah berisi sekitar 100 ekor kambing. Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, ambil semuanya. Datanglah orang-orang miskinnya, Ansar dan Muhajirin minta, Nabi SAW berikan. Kurma dibagi, ada harta, dirham, dinar dibagi. Sampai habis. Ternyata masih ada yang minta. Lalu Nabi SAW bersedih. Kelihatan wajah beliau sedih karena nggak bisa memberi, nggak ada lagi. Lalu Umar bin Khattab di sebelahnya berkata, ya Rasulullah, mertuanya, sahabatnya, nggak ada kewajiban anda paksakan diri. Udah selesai, udah dikasih depan mata kita tadi, anda menghabiskan semuanya, gitu kan? Ini habis semuanya dikasih, berarti sudah selesai. Kalau nggak ada gimana? Nabi SAW diam aja, nggak nyaut. Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi SAW, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah anak mantu Nabi. Beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya masih punya beberapa dirham, dikeluarkan dari kantongnya. Silakan anda kalau mau sedekahin. Kata Nabi SAW dengan senyum, dengan gembira, dikasih ke orang itu semuanya. Lalu beliau mengatakan, bihadza umirtu, beginilah saya diperintahkan. Nabi tidak dapat wahyu selama 6 bulan. Gak ketemu Jibril, 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget, jangan-jangan Allah udah benci sama saya, jangan-jangan Allah udah ninggalin saya, jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya, jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini? Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wal laili idza saja, demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. 3 itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah nggak pernah meninggalkan kita?
Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. 9 bidadari pengganti Khadijah itu nggak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah. Kalaupun 9-9-nya itu bersatu untuk beramal solih, berbuat baik, mencintai Rasulullah setulus hati mereka, sama sekali tidak bisa menggantikan perasaan tentang Khadijah di dalam hati Rasulullah SAW. Itu dalam banget tuh. Cinta Rasul kepada Khadijah tuh sangat-sangat dalam, melebihi cinta beliau kepada Aisyah. Dan begitulah hati laki-laki. Hati laki-laki itu Allah jadikan tidak mungkin bertemu dua cinta secara persis sama dalam hatinya, nggak ada. Makanya Allah mengatakan, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Untuk benar-benar adil kepada perempuan walaupun kalian mengusahakannya. Adil dalam ayat ini adalah adil perasaan. Ya Rasulullah, kata Aisyah karena cemburu, kenapa engkau tidak pernah bisa melupakan perempuan tua itu? Kata Aisyah, kenapa engkau nggak pernah bisa ngelupain perempuan yang udah berumur itu? Langsung Rasulullah dalam keadaan tidak senang. Beliau kemudian wajahnya memerah dan mengatakan, ya Aisyah, demi Allah aku tidak akan pernah bisa melupakan Khadijah sampai akhir hayatku. Sesungguhnya dia telah masuk dalam hatiku sedalam-dalamnya dan tidak akan pernah aku lupakan cintanya kepada Khadijah. Terus Rasulullah bilang, dia beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Dia memberikan hartaku kepadaku, hartanya kepadaku ketika yang lain memegang erat harta-harta mereka. Dia membantuku dalam dakwah dan menemaniku ketika yang lain meninggalkanku dan seterusnya dan seterusnya. Dan salah satunya dia memberikan kepadaku anak-anak ketika yang lain tidak memberikan anak. Ra'ufah atau Ra'uf artinya kalau dalam bahasa kita peka. Perasaan orang lain, nggak mau menyakiti perasaan orang lain, nggak mau nyusahin orang lain, itu orang yang punya sifat ra'fah, disebut ra'ufun. Kalau dia bicara, dia akan berpikir gimana efek dari ucapannya terhadap orang lain. Ada posting sesuatu, dia akan menempatkan dirinya sebagai orang yang melihat postingan itu, bukan yang nge-posting. Kira-kira kalau ada yang nge-posting ini ke saya akan gimana? Senang? Biasa aja? Tersinggung? Jadi bete? Jadi ilfil? Jadi apa? Itu namanya orang yang ra'uf. Si Rasulullah SAW itu lapar, pengen sarapan. Pas Nabi lagi pengen sarapan, pagi-pagi Nabi pergi ke dapur rumahnya, buka-buka panci gitu. Melihat Aisyah masak apa ya di rumah? Masak apa ya pagi-pagi, jangan-jangan ada nasi goreng sama telur dadar misalnya. Buka-buka kan? Pas buka-buka, nggak ada nasi goreng, tidak ada telur dadar, tidak ada nasi, nggak ada apapun. Cengek aja nggak ada, apalagi bala-bala ya. Jadi nggak ada bakwan, nggak ada cengek, nggak ada udang, nggak ada apapun. Pokoknya kosong aja di dapur. Lagi buka-buka gitu, tiba-tiba Aisyah muncul. Kan Rasulullah jadi nggak enak hati nih sama Aisyah. Takutnya nanti Aisyah ngerasa bersalah belum masak buat Rasulullah, sedangkan Rasulullah udah lapar. Begitu Aisyah muncul, Nabi langsung bilang, Aisyah, hari ini saya puasa loh. Coba. Supaya Aisyah tidak muncul feeling guilty. Rasulullah ketika di rumah beliau ada tamu, lagi duduk di rumah, dikasih makan sama Nabi, minum, udah pokoknya makannya itu udah utuh, udah appetizer-nya udah, main course-nya udah, dessertnya udah, semuanya udah beres nih, nggak pulang-pulang. Rasulullah bingung, ngeliat jam, nggak ngerti jam berapa ya sekarang kalau bahasa kita ya, artinya kan udah malam, nggak pernah. Oh baru jam 10 ya Rasulullah. Oh ya, ada yang mau ditanyain lagi? Ada ya Rasulullah. Terus aja gitu, Nabi pengen istirahat, mereka nggak tahu supaya segera pulang. Nabi nggak enak mau nyuruh mereka pulang. Gimana ya cara nyuruh mereka pulang? Istri udah kasihan nunggu di dalam, kok suami nggak masuk-masuk. Akhirnya turun ayat loh, Allah yang negur mereka. Kalau nggak salah di surat Al-Ahzab apa sih? Pas turun ayat, Nabi kan nggak boleh nggak menyampaikan ayat. Kalau ada ayat harus dibacain. Kata Nabi, Alhamdulillah udah turun ayat, kata Nabi. Oh Masya Allah, ayat apa ya Rasul? Sahabatnya kegeeran gitu kan. Baca-baca ya Rasul, kita pengen mendengar. Wah bagus nih, ada materi baru nih gitu ya. Pasti bacain, kalau kalian datang ke rumah Nabi disuruh makan, makanlah. Kalau sudah selesai makan, maka pulanglah. Jangan berlama-lama. Konteks ayatnya tuh jangan berlama-lama. Oh itu maksudnya pulang. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Masya Allah Pak Bu, kalau sholat itu posisinya tepat di belakang Nabi.
kelihatan seperti berjuang. Tapi kalau selesai sholat, maka ia orang pertama yang mengeluarkan di lisannya provokasi kepada umat Islam. Dia katakan, lihat Muhammad tuh cuma cari pengaruh dan sensasi saja. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi bagaimana perhatian Nabi kepada yang bersangkutan? Allahu Akbar. Nabi waspada, tapi tetap memberikan nilai-nilai kebaikan supaya dia mau berubah jadi baik. Sakit, dikirim oleh Nabi SAW doa lewat anaknya. Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya Abdullah juga. Datang pada Nabi, ini anaknya soleh. Jadi bapak bermasalah, anak soleh. Bapak salah, anak soleh. Banyak yang begitu. Abu Jahal salah, anaknya Ikrimah soleh. Abdullah bin Ubay bin Salul salah, anaknya Abdullah soleh. Datang pada Nabi, ya Rasulullah, bapak saya sakit, mohon doakan ayah saya. Dia datang bawa air, kata Nabi didoakan, ini berikan padanya. Dari Bani Makhzum yang merupakan keluarga terpandang mencuri sebuah kalung milik saudarinya dikarenakan iri terhadap saudarinya tersebut. Kemudian kabar itu terdengar hingga telinga Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah pun memanggil wanita tersebut untuk dilaksanakan hukum Islam sesuai perbuatan yang telah dilakukannya. Namun belum juga diberikan hukuman, keluarga dari wanita tersebut mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kita ini dari keluarga terpandang, wahai Rasulullah. Apa kata orang nanti kalau hukum ini dilakukan untuk saudari kami ini? Kami adalah keluarga terhormat, wahai Rasulullah. Seketika Nabi marah. Nabi berkata, kamu tidak ingin aku melaksanakan hukuman Allah hanya karena kalian adalah keluarga terpandang. Demi Allah, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, kalau putriku Fatimah mencuri, tidak akan aku ragu untuk memotong tangannya. Tidak mengenal ras dan tingkatan keluarga. Ketika para sahabat kembali berkumpul dengan Nabi, Nabi kembali bersabda, akan datang sebentar lagi seorang penghuni surga. Tak lama kemudian, muncullah lelaki yang sama seperti pada hari sebelumnya. Maka salah seorang sahabat yang sedang berkumpul, yaitu Amr bin Ash, mengikuti lelaki tersebut. Aku mendengar Nabi berkata bahwa engkau termasuk lelaki penghuni surga. Namun aku tidak melihat ibadah yang utama, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat yang lain selama. Lelaki itu menjawab, sebagaimana yang engkau lihat, aku memang tidak memiliki amal ibadah yang khusus dan terbaik. Hanya saja ketika aku hendak tidur, aku membersihkan hatiku dari kedengkian terhadap kaum muslimin yang lain karena anugerah yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Sehingga ketika tidur, aku dalam keadaan ridho dan ikhlas atas segala rizki yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Mungkin ini yang menyebabkan Nabi berkata demikian.